Untuk yang pertama kita mengukur GVV terlebih dahulu ya Pak. Silahkan Bapak toleh ke sebelah kiri. Ya. Vena jugularis itu terletak menyilang di antara musculus sternocleidomastoid. Jadi dengan dada itu sekitar jaraknya panjangnya itu sekitar 45 cm atau 40 cm. Jadi ketika mengukur vena jugularis, perawat bisa menggunakan senter untuk lebih jelasnya. Kemudian setelah itu menggunakan penggaris untuk mengukur seberapa besar atau tinggi vena jugularis dari dada, seperti itu. Untuk yang kedua, pemeriksaan GCS. GCS itu untuk mengukur tingkat kesadaran oleh pasien. GCS pengukuran terdapat 3 bagian. Yang pertama mata, kemudian respon verbal, lalu yang ketiga adalah respon motorik. Untuk yang pertama kita melakukan respon pada mata terlebih dahulu. Untuk skor pertama, pasien itu tidak bisa membuka matanya meskipun menggunakan rangsangan nyeri seperti ini. Pasien tidak bisa membuka mata dengan respon nyeri. Untuk yang kedua atau skor kedua itu pasien bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri. Untuk yang selanjutnya, skor ketiga, pasien bisa membuka mata dengan diperintah. Tolong buka mata. Ya, untuk yang skor 4, pasien bisa membuka mata secara spontan tanpa ada perintah, tanpa ada rangsangan nyeri. Ya. Untuk yang kedua adalah respon verbal. Respon verbal itu ada 5 skor. Untuk yang skor pertama, pasien tidak merespon ketika ditanya. Misalnya, Bapak namanya siapa? Bapak alamatnya di mana? Untuk yang skor kedua, pasien bisa merespon tetapi kata-katanya tidak jelas. Seperti ini. Bapak namanya siapa? Untuk yang selanjutnya atau skor ketiga, pasien bisa merespon tetapi jawabannya tidak nyambung, seperti Bapak namanya siapa? Untuk yang skor keempat itu pasien bisa menjawab tetapi kebingungan, seperti orang kebingungan. Misalnya, Bapak alamatnya di mana? Untuk yang skor kelima, pasien bisa menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Misalnya, Bapak namanya siapa? Saya Dwi. Alamatnya di mana? Ya. Untuk yang ketiga adalah respon motorik. Respon motorik itu juga terdapat 5 skor. Yang pertama, pasien tidak merespon ketika diberikan rangsangan nyeri. Untuk skor yang pertama, misalnya dikasih rangsangan nyeri, pasien tidak bisa merespon. Kemudian yang kedua, pasien bisa merespon dengan ekstensi abnormal. Misalnya dikasih rangsangan nyeri, pasien bisa merespon dengan ekstensi abnormal. Lalu yang ketiga, pasien bisa merespon nyeri dengan fleksi abnormal seperti ini. Untuk skor keempat, pasien bisa merespon nyeri dengan cara menjauh, misalnya dikasih rangsangan nyeri. Lalu yang terakhir atau skor 5, pasien bisa merespon nyeri atau mengalokasikan nyeri, misalnya dikasih rangsangan nyeri. Ya, seperti itu. Terima kasih.